Dari judulnya pasti udah tahu. Ya, aku bakal ceritain kenapa aku mulai YouTube dari nol meski bukan siapa-siapa. Itu artinya kemungkinan besar dari kalian belum tahu siapa aku. Kalau gitu kita kenalan dulu. Halo, aku Dini, seorang mahasiswa teknik arsitektur yang mutusin buat kuliah sambil kerja dan sekarang sedang coba-coba mulai YouTube. Kalian bisa cek beberapa video yang udah aku bikin sebelumnya, tapi nanti sekarang stay di sini dulu karena kalau kalian juga baru mau mulai YouTube atau masih kepikiran-kepikiran tapi belum mulai-mulai, nah tonton aja sampai akhir, siapa tahu jadi terinspirasi buat mulai YouTube juga. Ini dia alasanku kenapa mulai YouTube. Yang pertama ialah mau berbagi yang ku tahu. Aku memegang teguh pepatah yang bunyinya jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Jadi kalaupun aku masih bukan siapa-siapa, setiap pengetahuan yang kita punya itu layak buat dibagikan. Jadi kita nggak akan pernah tahu dengan pengalaman hidup kita yang berbeda satu sama lainnya, bisa aja kita punya sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi sampaikan aja sesuatu yang menurutmu baik dan baik buat orang lain juga. Dan disclaimer, aku ini juga seorang pembelajar, jadi apa yang ku sampaikan bisa aja salah dan disitulah pentingnya buat berpikir kritis. Baik aku yang menyampaikan maupun kalian yang mendengar. Dari sisi aku, biar nggak sembarangan ngasih tahu, dari sisi kalian biar nggak sembarangan menyerap ilmu. Alasan yang kedua, yaitu karena aku mau latihan public speaking. Dari lama banget, aku pengen banget bisa public speaking. Pengen bisa lancar ngomong di depan banyak orang. Alasannya sederhana. Dengan storytelling dan public speaking yang baik, aku yakin banget bakal banyak kesempatan baru lainnya. Dan lewat format YouTube yang talking head kayak gini, aku jadi harus belajar ngomong, belajar nyari cara gimana kondisi muka atau ekspresiku seharusnya biar nyaman dilihat atau didengar. Tapi dengan mindset pemula, aku juga belajar buat gak apa-apa, gak sempurna. Kayak, meski aku bilang ekspresi harus gini, suara harus gini, hasilnya gak harus sempurna sekarang, tapi semoga bisa semakin baik dari waktu ke waktu nantinya. Kalau kalian ada masukan buat aku, boleh juga komen di bawah. Alasan yang ketiga yaitu learning content creation by doing. Jadi, belajar paling nyata itu belajar dari praktek. Kayak waktu kerja, seringnya nggak diajarin atau di training gitu, tapi langsung diceburin ke kolam biar tiba-tiba langsung bisa berenang. Dan ada sebuah penelitian Count of Learning dari Edgar Dale yang nunjukin kalau manusia itu cenderung mempertahankan 75-90% dari apa yang mereka pelajari lewat doing atau mengajar orang lain dibandingkan hanya 10-20% dari apa yang mereka baca atau dengar. Jadi kita bakal lebih mudah belajar dari doing daripada cuma dari dengerin orang lain. Lanjut, alasan yang keempat yaitu karena penasaran aja. Jujur, ini sebenarnya mulai YouTube juga karena penasaran aja. Penasaran gimana sih rasanya kalau post video YouTube talking head kayak gini. Apa sih yang bisa aku pelajari kalau aku berani mencoba, dan banyak banget rasa penasaran lainnya. Dan kalau aku tanya ke ChatGPT, ada banyak penelitian yang mengakui ada banyak manfaat dari mengikuti rasa penasaran ini. Kalau kalian mau baca, bisa pause beberapa screenshotku abis ini. Lanjut yang terakhir, ini alasan terbesarku memulai YouTube, yaitu adalah karena ada banyak kemungkinan lain kalau aku berani mengambil langkah yang berbeda. Jadi, simpelnya aku mau memperluas atau memperbanyak jenis peluang buat aku bertumbuh. Karena kalau dilihat dari latar belakangku, tempat tinggal yang jauh dari kota, nggak ada exposure keluarga yang bisa bikin aku belajar sampai ke luar negeri misalnya.
dan finansial yang biasa dan cenderung pas-pasan. Jadi ya, aku pastinya berkemauan besar buat mancing peluang-peluang yang lebih besar. Dan mulai YouTube ini jadi salah satu alat pancing yang kupakai. Meski masih belum terlihat hasilnya, aku udah cukup dengan progresku sejauh ini sih. Aku dan juga kalian yang masih work in progress alias masih berusaha, semoga selalu diberi kekuatan buat bertahan dan semoga akan ada kabar baik di masa depan. Kayaknya segitu aja penjelasanku soal kenapa aku mulai YouTube. Semoga ada hal-hal baik yang bisa dipetik dan sampai jumpa di video berikutnya.